Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akhlak Tasawuf. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hierarki al-maqamat dan makom lainnya. Saya Uni Agustin sebagai pemateri kedua dan rekan saya Muhammad Afrizal Tanjung sebagai pemateri pertama. Kami dari kelas Matematika 4, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Nama saya Muhammad Afrizal Tanjung. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-maqamat dan beberapa tingkatan al-maqamat. Hierarki al-maqamat dan makom lainnya. Pengertian al-maqamat. Maqamat arti dasarnya adalah tempat berdiri. Dalam terminologi sufistik berarti tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah pada saat dia berdiri menghadap kepadanya. Maqamat didefinisikan sebagai suatu tahap adab atau etika kepada Allah dengan bermacam usaha diwujudkan untuk satu tujuan pencarian dan ukuran tugas masing-masing yang berada dalam tahapannya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku atau riadah eksersis menuju kepada Allah. Tingkatan al-maqamat. Yang pertama, tobat atau at-taubah. Tobat merupakan tingkatan pertama yang harus ditempuh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat bermakna sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Syarat-syarat tobat: 1. Menyesali pelanggaran yang telah dilakukan. 2. Meninggalkan secara langsung penyelewengan atau kemaksiatan. 3. Berjanji untuk tidak kembali pada kemaksiatan. Tingkatan kedua yaitu wara'. Kata wara' berasal dari bahasa Arab waro'ah, yari'u, waro'an yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, wara' bermakna patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wara' adalah menjaga diri dari perbuatan barang haram dan syubhat. Menurutnya ada 3 derajat wara'. 1. Menjauhi keburukan karena hendak menjaga diri. 2. Memperbanyak kebaikan dan menjaga iman, menjaga hukum dalam segala hal yang mubah, melepaskan diri dari kehinaan dan menjaga diri agar tidak melampaui hukum. 3. Menjauhi segala sesuatu yang mengajak kepada perpecahan. Tingkatan ketiga yaitu juhud atau al-juhud. Juhud menurut bahasa adalah berawal dari kata jahada yang artinya benci dan meninggalkan sesuatu. Menurut istilah bahwa juhud adalah mengarahkan seluruh keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyatukan kemauan kepadanya dan hanya sibuk dengannya dibandingkan dengan kesibukan lain. Menurut Al-Junaid berkata, juhud adalah mengosongkan tangan dari harta dan mengosongkan hati dari kelatahan. Ada 3 tingkatan juhud. Yang pertama, menjauhi dunia agar terhindar dari hukuman di akhirat. Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Yang ketiga, mengucilkan dunia bukan karena takut atau karena berharap, akan tetapi karena kecintaannya kepada Allah semata. Ciri-ciri orang juhud: yang pertama, tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang ada pada dirinya dan tidak pula merasa sedih dikala kehilangan nikmat itu dari tangannya. Yang kedua, tidak merasa gembira dan bangga mendengar pujian orang dan tidak pula merasa bersedih atau marah jika mendapat celaan orang. Tingkatan yang ketiga, selalu mengutamakan cintanya kepada Allah dan mengurangi cintanya kepada dunia. Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia tidak dapat disatukan, laksana udara dan air dalam tempayan. Kalau air bertambah maka udara berkurang dan sebaliknya. Tingkatan keempat yaitu kepakiran atau al-fakir. Secara bahasa, fakir adalah membutuhkan atau memerlukan. Sedangkan dalam istilah sufi, fakir adalah seorang yang telah mencapai akhir atau lorong spiritual. Al-Ghazali mengatakan bahwa fakir dibagi menjadi 2 macam.
Satu, fakir secara umum, yaitu hajat manusia kepada yang menciptakan dan yang menjaga eksistensinya. Fakir dalam kategori ini adalah fakir seorang hamba kepada Tuhannya. Sikap seperti ini hukumnya wajib karena merupakan sebagian dari iman dan sebuah buah dari makrifat. Fakir muqayyad atau terbatas, yaitu kepentingan yang menyangkut kehidupan manusia seperti uang yang belum dimiliki, atau dengan kata lain kepentingan manusia yang dapat dipenuhi oleh selain Allah. Tingkatan al-maqamat selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Uni Agustin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tadi yang sudah disampaikan dari rekan saya tadi, Muhammad Afrizal Tanjung. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tingkatan al-maqamat, yaitu mengenai sabar atau al-sobar. Dalam terminologi tasawuf, sabar berarti keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, pendiriannya tidak berubah, seberat apapun rintangan yang dia lalui. Dalam ilmu tasawuf, sabar adalah makom yang harus dilalui setelah makom fakir. Menurut Zun An-Nun, sabar adalah menjauhi pelanggaran dan tetap bersikap rela, sementara merasakan sakitnya penderitaan, dan sabar juga menampakkan kekayaan meskipun dalam kemiskinan. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sabar dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, al-sabru lillah, yaitu adalah sabar untuk Allah. Maksudnya di sini itu adalah keteguhan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, as-sabru ma'allah, yaitu sabar bersama Allah. Maksudnya di sini yaitu keteguhan hati dalam menerima segala keputusan dan tindakan Allah. Yang ketiga, as-sabru alallah, yaitu sabar atas Allah. Maksudnya di sini sabar atas Allah itu adalah keteguhan hati dan kemantapan sikap dalam menghadapi apa yang diizinkannya, seperti berupa rezeki dan kesulitan hidup. Yaitu mengenai tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan segala perkara dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya hanya untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Dalam ilmu tasawuf dapat diartikan sebagai sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Adapun tawakal, menurut Al-Ghazali, tawakal terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Ibarat seseorang menyerahkan perkaranya kepada pengacara, sepenuhnya dipercayakan untuk menanganinya dan menenangkannya. Yang kedua, namanya tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Ibarat bayi yang menyerahkan diri kepada ibunya. Yang ketiga, derajat tawakal tertinggi yaitu tawakal atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ibarat jenazah di tengah petugas yang memandikannya. Itu mengenai cinta atau al-mahabbah. Menurut Al-Ghazali, al-mahabbah adalah al-maqam sebelum ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsar. Sedangkan dalam tasawuf, makna al-mahabbah dapat dilihat dari ucapan sufi, yaitu menurut Husain al-Mansur al-Hajjah, hakikat cinta itu jika kamu berdiri bersama kekasihmu dengan meninggalkan sifat-sifatmu. Terus menurut Al-Ghazali, mengutip pendapat Yahya bin Mu'adz, indikator seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengutamakan perkataan Allah daripada perkataan manusia, mengutamakan bertemu dengan Allah daripada bertemu dengan makhluknya, dan mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada melayani manusia. Ini mengenai ridho atau al-ridho.
Ridho kepada Tuhan dapat dikatakan sebagai pohon dari segala pelajaran yang diterima dalam kehidupan. Menurut ahli pendidikan, ridho bermula dari atifah, yaitu perasaan halus. Ridho dalam menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ridho dalam menerima kekayaan, kemiskinan, umur yang panjang dan pendek, badan sehat dan sakit. Semua dapat dirasakan tanpa adanya perbedaan. Karena apa? Karena orang itu telah ridho. Menurut Zun An-Nun, tanda-tanda orang yang telah ridho itu ada 3. Yang pertama, mempercayakan hasil usaha sebelum terjadi ketentuan. Yang kedua, lenyapnya resah gelisah sesudah terjadinya ketentuan. Yang ketiga, cinta yang bergelora dikala turunnya malapetaka. Ini saya juga akan menjelaskan mengenai al-maqam lainnya. Al-Khalazabi mengatakan bahwa sebagian sufi menjadi makrifat menjadi 2, yaitu yang pertama makrifat hak, yang berarti penegasan keesaan Allah atas sifat-sifat yang dikemukakannya, dan kedua makrifat hakikat, yang bermakna makrifat yang tidak bisa dicapai dengan sarana apapun, sebab sifatnya tidak dapat ditembus dan ketuhanannya tidak dapat dipahami. Menurutnya, makrifat bermakna hati atau al-sir, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuma ini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.